Sebenarnya sih ya sah-sah saja melakukan hal tersebut. Tapi dasarnya apa? Kalau dasarnya karena rasa benci, iri, dengki, apapun itulah yang berkenaan dengan personality, tentu ini dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dong. Preview. 3 hari belakangan lagi-lagi kita harus dibuat capek dengan kemunculan isu yang berkaitan dengan ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi. Logika gue begini ya, tidak mungkin seseorang yang berhasil memimpin kota Solo selama 2 periode, lalu jadi gubernur, dan kemudian jadi presiden, yang hari ini masih berdiri dan menjabat di istana, kok ya pakai ijazah palsu? Nggak habis pikir gue sama orang-orang yang sebegitu bencinya sama sosok Jokowi, sampai harus pakai isu receh nggak bermoral, apalagi diheboh-hebohin terus nih lewat media sosial. Halo, Indonesia ini sedang memimpin presidensi G20, bos. Kok ya pikiran kalian ini cuma bisanya menghembuskan hoax, fitnah tak bermoral seperti itu sih? 15 tahun lebih Pak Jokowi memegang peranan sebagai pemimpin, dari sejak jadi wali kota, gubernur, hingga menjadi presiden. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tahapan verifikasi, screening data, background check, udah beliau lewati dan lolos pula. Kalian pikir perlakuan itu hanya untuk Jokowi? Ya kagak lah. Dulu SBY menjabat 10 tahun jadi presiden pun diperlakukan hal yang sama oleh penyelenggara pemilu. Terus kalian pikir Pak Ahok, Pak Jarot, hingga Anies Baswedan sewaktu mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta nggak dicek? Ya sama, dicek juga. Penyelenggaraan pemilu itu nggak pernah mau tahu soal siapa backingan lah, atau dia dari partai mana lah, atau duitnya berapa lah. Yang penting semua tahapan verifikasi KPU para calon pemimpin ya mesti dilewatin dan di cross check apakah data tersebut benar. Cara cross-checknya gimana? Ya dilakukan proses validasi berkas-berkas atau dokumen asli. Masih kurang? Bisa dilakukan observasi ke lapangan untuk meminta klarifikasi terkait asli atau tidak dokumen yang dibawa oleh para calon pemimpin tersebut. Kadrun ini kalau dikasih paham soal beginian, biar sampai lebaran kuda juga nggak bakal paham. Jangan-jangan mereka sendiri nggak pernah sekolah apalagi kuliah. Gue perhatiin ya, di media sosial khususnya Twitter, berseliweran tuh ijazah-ijazah dari alumnus UGM. Udah gitu dibanding-bandingin dengan miliknya Pak Jokowi. Alhasil pakar-pakar dadakan muncul. Ada yang bilang ininya kok beda, itunya kok nggak sama, yang ini kayaknya agak gimana, yang itu kayaknya agak gitu, dan seterusnya. Kasian banget sih Indonesia ini. Bagus-bagus melahirkan sosok pemimpin yang cuma mau kerja, masih aja dihujat, difitnah, direndahkan, pakai cara-cara yang nggak mutu dan nggak bermoral kayak gini. Terakhir, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia, sampai harus menggelar konferensi pers terkait tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Tindakan ini terpaksa dilakukan. Ya mungkin saking keselnya para kaum terpelajar dengan isu receh kayak begitu. Bukan apa-apa ya, jika ada tuduhan yang dilayangkan ke Pak Jokowi menggunakan narasi ijazah palsu, maka yang akan ikut disorot adalah tempat di mana Pak Jokowi dulu menuntut ilmu semasa sekolah. Karena kan ini bakal jadi bumerang bagi sekolah atau kampus yang keseret namanya. Bisa jadi nih ya, isu ini melebar kemana-mana. Seperti munculnya pertanyaan, apakah benar UGM mengeluarkan ijazah palsu demi satu orang agar bisa menjabat jadi presiden? Kan jadi liar banget nih isunya. Itu sebabnya Ibu Rektor pun mau tidak mau harus turun gunung untuk mengklarifikasi. Takut efeknya berdampak ke civitas akademika dan keluarga kampus maupun para alumni. Sosok yang disebut-sebut menggugat Pak Jokowi terkait ijazah SD, SMP, SMA adalah Bambang Trimulyono. Ternyata, kemarin 14 Oktober 2022, si Bambang ini malah ditangkap polisi karena diduga melakukan tindakan penodaan agama dengan pasal 156A. Dia terseret kasus penodaan agama ketika bersama dengan Sugi Nur
saat membuat konten podcast di channel YouTube-nya si Sugi. Berbicara di ruang publik dengan melontarkan tuduhan atau fitnah adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan akibat dan resikonya. Sama seperti si Bambang ini melontarkan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Dia harus mampu mempertanggungjawabkan itu. Jangan dianggap sepele. Belum lagi katanya si Bambang ini menggugat Pak Jokowi dan membawa kasus ini ke ranah hukum melalui meja pengadilan. Artinya apa? Artinya si Bambang ini nggak berkaca. Kalau tindakannya ini akan menyeret banyak pihak yang terkait dengan validitas dokumen ijazahnya Pak Jokowi. Bayangin, dari mulai SD, SMP, sampai SMA tempat dulu Pak Jokowi sekolah. Mau nggak mau nantinya harus terlibat jika kasus ini mulai disidangkan. Bisa melebar nggak? Bisa. Nanti bakal dipanggil tuh pihak dinas pendidikan daerah yang bertindak sebagai lembaga yang memverifikasi dokumen ijazah dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya sih ya sah-sah saja melakukan hal tersebut. Tapi dasarnya apa? Kalau dasarnya karena rasa benci, iri, dengki, apapun itulah yang berkenaan dengan personality, tentu ini dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dong. Apalagi setelah gue lihat, ternyata si Bambang ini emang circle-nya nggak jauh-jauh dari kelompok itu. Dari zaman Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI aja. Ini orang pernah menulis buku dengan judul Jokowi Undercover. Dan ternyata pada tahun 2017 dia dipenjara berdasarkan putusan pengadilan dianggap bersalah karena telah melanggar UU ITE. Di mana pada masa itu si Bambang ini sibuk banget nyebarin ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan segala hal yang dia karang-karang buat nyerang Pak Jokowi. Gue masih heran ya, kok bisa ada orang yang effortnya luar biasa gitu buat nyerang Pak Jokowi. Orang-orang seperti Bambang ini masih banyak beredar di media sosial. Mereka nggak sadar akan tindakannya. Bisa merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, sanak saudara, hingga kerabat dan koleganya. Ya gue nggak mau so tahu sih. Mungkin dulu zaman masih kecil atau remaja orang seperti Bambang ini haus perhatian. Atau dia pernah gagal dan menjadi frustasi saat berjuang untuk menggapai sesuatu. Atau mungkin dulunya dia adalah korban bully dan lain sebagainya. Mungkin loh ya, ini hanya asumsi gue aja. Jadi, kesimpulan gue begini. Menjadi pemimpin itu bukan sekedar melayani rakyat yang lurus-lurus aja. Tapi juga harus sabar ketika mereka dibenci dan difitnah oleh rakyatnya sendiri yang dia pimpin. Karena kalau bicara politik, dulu Abraham Lincoln pernah berkata, hampir semua orang dapat menghadapi kesulitan. Tetapi jika kamu ingin menguji karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Bilik Verlin tutup dulu, kita buka lagi lain waktu. Gaskan!